Adanya sejumlah penolakan di lingkungan areal Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang akan segera dibangun kafe melibatkan pihak ketiga, yaitu The Lodge. Ketiga pihak yang menolak bersikukuh jika di areal Museum Pangeran Gesan Ulun karena melanggar Undang-Undang Cagar Budaya dan sangat menyimpang amanah leluhur. Ketika diklarifikasi, Ketua Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang, Raden Luki Johari Sumawilaga mengatakan yang perlu disampaikan bahwa benar adanya terkait rencana penataan museum. Namun hal tersebut sudah sesuai dengan yang diikrarkan Pangeran Arya Surya Atmaja pada 22 September 1912. Dikatakannya, ketika ditunjuk menjadi Ketua Pengurus Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang, yang dimana pada saat itu memiliki program kerja memberikan perlindungan hukum terhadap objek wakaf ini agar lestari dan tunduk patuh kepada aturan ketentuan hukum wakaf, yaitu nomor 1 Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2004. Terkait masalah akan dibangunnya kafe, Luki membenarkan namun tidak akan merubah bangunan atau merusak bangunan Museum Gesan Ulun dan tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tentang cagar budaya. Ya, perlu kami sampaikan juga kan bahwa apa yang kita kelola itu adalah wakaf. Wakaf Pangeran Arya Surya Atmaja yang diikrarkan pada tanggal 22 September 1912. Nah, pada saat itu saya sendiri pada tahun 2007 itu selaku pengurus Yayasan Pangeran Sumedang. Nah, di mana pada saat itu kami memiliki program kerja memberikan perlindungan hukum terhadap objek wakaf ini agar lestari dan tunduk patuh kepada aturan ketentuan hukum wakafnya, yaitu nomor 41 Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2004. Di sana dinyatakan wakaf itu harus didaftarkan dan harus mendapatkan perlindungan hukum wakaf. Nah, karena hal itulah kami melakukan upaya perlindungan hukum wakafnya melalui PPAIW dan sebagainya. Nah, hasil dari resume pihak-pihak terkait itu pada saat itu baik dari Agraria, MUI, Kemenak, PPAIW, ini memang wakaf ini harus didudukan sesuai dengan isi Ikrar Wakaf Pangeran Surya Atmaja. Nah, di mana isi Ikrar Wakaf Pangeran Surya Atmaja ini kita juga harus tahu, harus paham isinya bahwa satu, pewakif itu adalah Pangeran Arya Surya Atmaja. Kedua, barang-barang yang diwakafkan adalah barang milik pribadi Pangeran Surya Atmaja. Ada yang berasal dari peninggalan sepuh, waris yang jatuh kepada Pangeran Surya Atmaja, dan ada hasil upaya usaha pribadi. Jadi kategori yang barang yang diwakafkan jelas itu barang milik pribadi. Karena hukum wakaf tidak boleh barang milik orang lain itu diwakafkan, itu tidak boleh. Harus milik pribadi. Nah, oleh beliau, oleh Pangeran Arya Surya Atmaja, itu diwakafkan kepada Panggede Bangsa Pribumi anu ngaganti kaula salaku bupati. Clear. Nah, untuk itu, begitu kami mengikuti aturan hukum wakaf, yaitu Undang-Undang RI nomor 41 tentang wakaf, itu harus didaftarkan ke PPAIW. Dan dasar wakaf tentu dibuka. Sebentar, PPAIW itu apa? PPAIW itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dia selaku fasilitator untuk pendaftaran wakaf. Nah, karena PPAIW tentu bertanya dasar wakafnya apa? Ya, tentu kami membuka dasar wakaf itu Ikrar Wakaf Pangeran Surya Atmaja 22 September 1912. Itu kita lakukan. Jadi artinya ini bukan wakaf keluarga. Bukan peruntukan untuk keluarga, tapi ini wakaf untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umat yang lebih luas. Itu yang kami lakukan agar wakaf ini satu, maslahat untuk kepentingan umat. Kedua, wakaf ini betul-betul selaras dengan ketentuan aturan wakaf. Tidak lagi saya berharap ke depan pengelolaan wakaf ini tidak lagi menjadi potensi konflik di antara keluarga besar kami. Karena ini harus didudukkan. Isi ikrar wakafnya harus didudukan sebagai value Kasumedangan. Artinya Pangeran Surya Atmaja sebagai manifestasi leluhur Sumedang itu sikap dan tindakannya lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, golongan, dan keluarga.
Saya kira ini value yang harus dikedepankan dan ditegakkan. Itu yang kami lakukan. Apa betul ini ada rencana membuat kafe atau restoran? Dan ini kan baru rencana ya. Apa betul ini akan mendirikan kafe? Ya betul. Karena begini. Jadi sekarang tadi di dalam prosesnya sudah menyesuaikan dengan aturan ketentuan wakaf, ada proses di dalamnya, ada pembentukan Yayasan Nazir Wakaf sebagai produk hukum, karena itu perintah dari Badan Wakaf Indonesia. Itu mungkin teknisnya lebih jauh, tapi kita insya Allah dari sisi kerangka hukum, aturan wakaf itu sudah dilakukan secara baik lah. Tidak ada itikat untuk memperkaya diri atau ingin menguasai, tidak. Kami hanya sebatas ingin mengamankan wakaf ini duduk sesuai on the track isi ikrar wakafnya. Karena ini amanat yang tidak bisa dibantah dan ini harus dipublish agar masyarakat, keluarga itu mengetahui duduk perkara yang lebih jernih. Nah, kembali ke masalah kafe, di dalam pengelolaannya bahwa saya ditunjuk oleh Nadir Bupati pada saat itu menjadi ketua pengurus Yayasan Nazir Wakaf Panganan Sumedang. Tentu saya melakukan upaya di mana pengelolaan wakaf ini ingin menuju wakaf yang produktif. Nah, di dalam perlakuan terhadap museum yang merupakan bagian dari wakaf, itu museum itu wakaf. Gedung Sri Manganti sudah wakaf, Mahkota Binokasi sudah masuk ke dalam wincikan wakaf, dan pusaka-pusaka dan sebagainya itu sudah masuk ke wincikan wakaf. Maka bagaimana agar pelakuannya lebih produktif? Maka untuk itu pengelolaan manajemen museum pun harus dioptimalisasi agar ke depan Museum Prabu Gesanulun itu menjadi museum unggulan, menjadi destinasi wisata unggulan. Apalagi kita harus ikut turut mendorong, mensukseskan Sumedang Pusat Budaya Sunda. Terus pemerintah Kabupaten Sumedang juga sudah menetapkan Sumedang menjadi Kabupaten Pariwisata. Nah, dalam rangka itu tentu kami itu wajib mendorong agar program-program pemerintah itu bisa terlaksana dengan baik. Termasuk di dalamnya tentang pengelolaan manajemen museum itu pun harus diperbaiki lah manajemen. Maka perbaikan ini tentu kami butuh mitra yang sudah betul-betul matang berpengalaman di bidang manajemen pariwisata. Nah, saya kira Deloitte itu salah satu pilihan kita untuk bermitra, karena satu, Deloitte sudah berpengalaman di manajemen pariwisata. Terus kedua, tentang kafe itu sebetulnya tidak perlu dipersoalkan apabila kita bisa jernih menyikapi permasalahan itu. Kafe itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tempat minum kopi dan makanan ringan, bernuansa dengan nuansa yang nyaman, rileks, yang diiringi oleh alunan musik. Tentu kita harus adaptasi kafe dan alunan musik ini yang sesuai dengan konteks tempat budaya. Yang alunan musik di sini mungkin bisa kecapian, lagu-lagu Sunda. Itu pertama. Terus kafe itu, atau istilah kafe, istilah restoran, istilah kantin, atau istilah warung, atau kedai, atau istilah lainnya, itu memang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai fasilitas umum dan sarana penunjang di dalam sebuah objek wisata, termasuk museum. Maka baca undang-undang tentang kepariwisataan. Jadi objek wisata itu harus memiliki sarana penunjang. Salah satunya sarana penunjang itu tempat makan dan minum, atau kafe lah bahasa intinya, kafe atau restoran atau kantin atau warung atau kedai, itu istilah. Tapi istilah kafe itu berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adalah tempat minum kopi dan makan ringan dengan nuansa yang santai, rileks, diiringi alunan musik. Saya kira itu tidak perlu diperdebatkan karena itu merupakan sarana penunjang sebuah objek wisata. Ketiga, perlu diketahui juga Museum Prabu Gesanulun itu grade-nya masih C.
grade kita masih C. Untuk meningkat menjadi grade B, itu ada persyaratan yang harus terpenuhi. Di antaranya fasum dan sarana penunjang. Nah, kembali lagi sarana penunjang itu di antaranya selain toilet, tempat ibadah, fasilitas orang cacat, terus tempat makan dan minum, dan souvenir shop. Itu sarana penunjang. Jadi saya kira kita harus mencermati, menelaah permasalahan ini secara jernih, tidak serampangan lah. Bukan diartikan kafe itu yang hingar-bingar, seronok, tidak begitu. Karena istilah kafe pun itu sudah diatur melalui bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia. Kafe itu adalah tempat minum kopi dan makan ringan. Clear saya kira. Oke Pak, kalau anggarannya nanti dari APBD atau? Nah, karena ini manajemen yang dilakukan kerjasama, ya tentu oleh manajemen kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini Deloitte. Nanti Deloitte yang melakukan investasi. Nah, karena kami bekerja sama dengan Deloitte dengan prinsip-prinsip bahwa kerjasama ini dibangun harus saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, seperti kita ketahui bersama, untuk melakukan penataan sebuah museum itu membutuhkan investasi yang tidak kecil. Besar itu investasi untuk menata sebuah museum. Nah, untuk itu program pertama itu yang kita lakukan, sepakat. Pertama, tahapannya penataan landscape. Penataan landscape juga itu investasinya cukup besar. Nah, terus kedua, kita sepakat membuat tempat minum ringan dan makan ringan, kafe lah. Nah, kenapa? Ya kita harus jujur, kita harus menghormati pola kerjasama yang dibangun, dan saya pun berterima kasih pihak Deloitte sudah mau melakukan upaya kerjasama. Jadi orientasi pertama bagaimana budaya di Sumedang itu bisa melakukan perubahan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, manajemennya dan profesional. Dan ini saya kira investasi yang ditanamkan pihak ketiga itu saya kira dari sisi benefit oriented itu ada spekulatif karena kan belum terukur. Untuk itu saya mengedepankan investasi yang masuk tidak bersifat pasif. Karena saya harus menghormati sepak terjang dari pihak ketiga ini yang membangun Museum Prabu Geusan Ulun itu budaya ini lebih baik ke depan. Karena tidak adil bagi saya apabila kerjasama yang dibangun itu tidak terukur dan tidak berasaskan keadilan. Jadi saya tidak mau investasi dari pihak ketiga masuk yang bersifatnya pasif. Nah, itu tidak saya kira tidak adil. Jadi harus ada yang sifatnya ada income, pendapatan yang diperoleh. Walaupun mungkin belum bisa menutup seluruh kebutuhan, tapi ada income. Salah satunya dari tempat makan dan minum tersebut. Terus, rencananya kapan, Pak? Ya rencana belum, kita masih dalam pembahasan dan perencanaan. Secara teknis pun belum ada perencanaan yang sudah disepakati. Tapi prinsip MOU sudah dibangun, prinsip untuk membangun sebuah museum ke arah yang lebih baik dan profesional itu sudah. Tinggal nanti perencanaan. Iya, antara Yayasan Nazir Wakaf Pangkal Sumedang dengan pihak ketiga. Nah, perlu kami kemukakan juga kenapa investasi ini harus bersifat aktif, harus ada pemasukan juga. Karena manajemen ini nanti yang akan mengcover seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan museum, baik itu gaji karyawan, museum, pemeliharaan dan pengelolaan kebutuhan. Iya, betul. Sehingga apabila tidak ada pendapatan yang lebih baik, yang pendapatan yang maju, ya bagaimana mau memelihara museum ini baik? Jadi kita harus realistis, harus ada pemasukan juga yang seimbang. Apa aja yang akan disediakan pada di kafe ini, Pak? Ya, tentu minuman ringan. Ya, kita juga ingin mengedepankan
kuliner-kuliner dan minuman khas Sumedang, termasuk kopi Sumedang itu kan terkenal. Bakarnya Uice lembunya. Ya, jadi dengan kehadiran tempat makan minum, kafe, kantinnya kurang enak lah ya kalau masa di museum kantin. Punya warung gitu. Ya kesan Warung kopi. bahasa warung itu kan tidak inilah. Kafe kan istilahnya kan biar ya modern gitu Ya. kan, soalnya modernisasi Ya ya. kan, model itu untuk kelas intinya itu rumah museum Pramudian itu. Internasional. Kafe Jadi ya namanya ya. kita harus menyesuaikan istilah bahasa. Toh tidak ada larangan karena sudah diatur di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Istilah kafe itu ada. Tadi maka istilah kafe itu tempat minum kopi dan makan ringan. Jadi saya kira tidak ada masalah. Baca Kamus Bahasa Indonesia itu ada istilah kafe. Oke. Kira-kira anggarannya berapa sih Pak untuk kafe ini, sebesar dan sebesar apa nanti? Ya kalau itu belum. Belum ya? Belum. Baru rencana ya? Ya, kita baru fokus kepada penataan landscape. Jadi landscape juga biayanya cukup besar kalau nggak salah, karena kita sepakat untuk menata sebuah museum agar menjadi destinasi wisata unggulan itu tidak asal-asalan. Ini termasuk urusan landscape pun harus fenomenal. Akhirnya menjadi daya tarik pengunjung lebih besar. Terus kelasnya pun kelas nasional dan kelas internasional. Harapannya begitu. Jadi tanggapan tadi Pak yang tadi menolak itu gimana tanggapan Bapak? Ya itu kan menolak itu aspirasi ya. Aspirasi ya. Ya kalau aspirasi saya kira sah-sah saja di alam demokrasi ini. Cuma pijakannya harus jelas. Toh kami pun, saya pribadi pun dan yang lain pun selaku kerabat ya, keturunan dari Trah Sumedang Ngarang pun mendukung upaya-upaya pemerintah dengan pihak ketiga untuk meningkatkan daya tarik wisatanya. Saya kira tidak ada persoalan. Karena banyak juga saudara kami juga yang mendukung itu banyak. Itu mah hak lah. Di alam demokrasi untuk memberikan sebuah pendapat, pandangan itu saya kira hal yang wajar. Wajar ya. Ya, tidak perlu terlampau dibesar-besarkan lah. Kenapa tidak ada musyawarah dulu Pak? Maksud Bapak itu dipanggil kan gitu, mereka itu yang melakukan masalah menolak itu tidak melakukan Diajak bicara. Ya, karena mereka juga melakukan responsifnya tiba-tiba. Ya sebaiknya tabayun, saya kira ya, harusnya tabayun. Kalau memang ingin tahu duduk permasalahan yang lebih lengkap, ya datanglah secara baik-baik. Toh kami pun akan membuka diri dan memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Tidak dengan cara-cara yang a priori dan sebagainya, apalagi yang sifatnya provokatif, saya kira itu harus tinggalkan lah. Cara orang Sumedang yang memiliki adat ketimuran yang harus dijaga juga. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.